Larut malam, di ruang tamu. Hong dan Dewa Petir sepertinya dirasuki sebentar, keduanya menatap layar komunikator pergelangan tangan mereka, dengan hati-hati membaca manual Yunmo Fighter yang baru saja dikirim Luo Feng. Ya Tuhan, jadi begitulah cara seseorang menggunakan energinya. Dewa Petir bergumam pada dirinya sendiri, ini salah, keseriusanku tidak ada artinya dibandingkan dengan itu. Jadi kamu benar-benar bisa melakukannya seperti ini. Mata Hong juga berbinar, tenggelam dalam membaca manual rahasia. Luo Feng berkata dari samping, melatih fondasi adalah yang paling penting, jika Anda ingin kecepatan awal ditingkatkan secara drastis. Tampaknya, nanti kamu akan menemui penghalang karena fondasi kamu kurang. Star Traveler level 9 ke level bintang ke level alam semesta akan menjadi sangat sulit dicapai. Fondasi Anda harus kokoh. Apa kalian mendengarkan? Petik 2. Ini adalah sesuatu yang Babata meyakinkan Luo Feng. Baiklah saudara ketiga. Bahkan sebelum Nirwana Agung, saya sudah berlatih seni bela diri. Saya jelas tahu bahwa fondasinya sangat penting. Dewa Petir melambaikan tangannya, buku panduan rahasia ini terlalu serius, terlalu mengesankan. Berhenti mengganggu saya dari membacanya. Petik 2. Bajingan ini, Luo Feng memaksakan senyum. Ini memang manual yang mengesankan. Hong memandang Luo Feng, ekspresinya bersemangat. Luo Feng, ini pasti yang paling mendalam, berpengalaman dan dijelaskan dengan jelas, bahkan sampai pada titik di mana beberapa hal yang harus disadari secara alami, tidak dapat dijelaskan, semuanya telah terjadi, ditulis dengan sangat jelas. Ini sangat mengesankan. Petik 2. Luo Feng tertawa. Tentu saja itu mengesankan, hanya menurut mereka siapa yang memberi mereka manual ini. Itu adalah planet Yunmo. Pertama, Master Planet Yunmo memiliki 9 makhluk abadi. Hanya 9 makhluk abadi ini saja yang mampu memberikan manual yang sudah mengesankan. Apalagi Master yang telah menghabiskan bertahun-tahun mengumpulkan manual semacam itu. Bahkan di alam semesta, ini adalah manual terbaik. Untuk kemajuan membabi buta, pelatihan diri dan menciptakan Hong dan Dewa Petir, teknik yang mereka ciptakan, tidak bisa menahan teknik dari planet Yunmo. Misalnya, pengerahan tenaga, memperluas energi hingga maksimal 7 kali, kemampuan pertahanan tidak memiliki cara untuk mengimbangi serangan. Dibandingkan, batas tubuh fisik untuk mengembangkan energi adalah 100 kali lipat. Hanya pada level ini, seseorang dapat dikatakan menggunakan energi ledakan tubuh maksimumnya. Artinya, kekuatan kasar dari pejuang rata-rata di bumi, hanya menggunakan sekitar 1% dari kemampuan tubuh fisik mereka, bahkan tingkat penggunaan tertinggi hanya sampai 7%. Untuk melepaskan 100%, artinya seseorang harus mencapai batas teoritis, memperluas energi hingga 100 kali lipat. Itu sulit, sangat sulit. Bahkan para penguasa sektor kesulitan melakukannya. Sama seperti kekuatan otak seseorang, itu hanyalah seberapa banyak pikirannya telah terbuka. Kekuatan otak Luo Feng sebelumnya adalah 22, artinya dia hanya menggunakan 22% dari otaknya. Untuk manusia rata-rata, mencapai 1% saja sudah lumayan. Untuk memperluas pikiran seseorang hingga 60%, kekuatan otak 60-70%, kekuatan otak 70, sama sulitnya dengan mencapai surga. Haha, kalian berdua terus membaca. Tapi ingat, Anda tidak bisa memberikan ini kepada orang lain. Luo Feng menekankan. Ketika kita bersumpah ke Sekte Yunmo Planet, bukankah kita sudah bersumpah? Bersantai. Dewa Petir tertawa, Hong juga mengangguk. Di dalam ruang virtual pribadi, Kastil Merah Darah, di dalam ruang pelatihan. Mengenakan jubah hitam, Babata duduk di meja, satu tangan memegang apel, menatap Luo Feng sekilas. Hei Luo Feng, Hong, dan pemahaman Dewa Petir sangat tinggi, bahkan tanpa manual, mereka memiliki domain mereka sendiri. Pengerahan tenaga mereka juga telah mencapai 6 hingga 7 kali, sekarang dengan manual, akan ada lompatan besar dalam peningkatan dalam waktu dekat. Petik 2. Aku tahu. Luo Feng memegang buku itu, membacanya tanpa mendongak. Sial, apa kau tidak merasakan tekanan? Mata merah darah Babata terbuka lebar, dia menunjukkan taringnya. Luo Feng menutup buku itu, menatap Babata, katakan apa yang ingin kamu katakan. Tidak menarik sama sekali. Babata melengkungkan bibirnya, sederhana sekali, apakah kamu ingat, ketika kamu pertama kali datang ke sini, apa yang aku katakan?
Saya akan memberi Anda petunjuk, ini tentang yayasan. Petik 2. Tentu saja aku ingat, kamu berkata, aku perlu menggunakan total 50 tahun untuk berlatih ke level bintang. Luo Feng tertawa, itu hanya untuk memastikan fondasi saya kokoh, jika saya benar-benar memaksanya dan dengan gila-gilaan naik level, tanpa peduli dengan fondasinya, dalam 3 tahun saya akan mencapai level bintang 1. Tapi harganya adalah saya tidak akan pernah bisa mencapai tingkat alam semesta. Petik 2. Baik. Babata mengangkat kepalanya sedikit, namun, waktu telah berubah. Luo Feng mengerutkan alisnya. Dari Star Traveler level 9 hingga Star level 1, dari Star level 9 hingga level Universe 1, dari level Universe 9 hingga Domain Lord dan akhirnya menembus level Lord Sektor. Setiap fase, setiap hambatan, adalah tahap perubahan kehidupan dan evolusi. Ini sangat-sangat sulit. Babata tersenyum saat dia melihat Luo Feng, itulah mengapa dasar-dasarnya sangat penting, namun, banyak hal telah berubah. Berubah. Luo Feng tiba-tiba mengerti. Saat ini inti Anda, adalah dunia internal Anda. Babata berkata, dengan pertumbuhan dunia internal, pertumbuhan tubuh fisik Anda tidak memiliki hambatan seperti itu. Aku tahu. Luo Feng mengangguk, dunia internal membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk tumbuh. Dunia internal saat ini adalah bintang level 3, jadi, tubuh Luo Feng, tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh manusia, baik tubuh maupun jiwa, hanya bisa mencapai bintang tingkat 3. Sebaliknya, jika dunia internal tumbuh ke alam semesta level 1, maka jiwa dan 2 tubuh Luo Feng tidak akan memiliki hambatan seperti itu, mereka dapat tumbuh terus-menerus. Ketika waktu itu tiba, itu menjadi bakat, jika dunia internal binatang bertanduk emas tumbuh, maka tubuh fisiknya juga akan tumbuh. Tetapi tubuh manusia Luo Feng, bahkan tanpa leher botol, akan terus tumbuh juga. Meskipun jalannya lurus, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada kecepatan evolusi alami manusia di bumi. Karena inti Anda ada di dunia internal, selama dunia internal tumbuh, tubuh dan jiwa fisik Anda tidak akan terhambat, atau macet. Itu sebabnya, Anda benar-benar bisa melakukan gaya memberi makan evolusi gila sekarang. Kata Babata, dengan kecepatan tertinggi, efisiensi terbesar untuk meningkatkan kekuatan tubuh Anda. Mata Luo Feng berbinar. Satu-satunya hal yang menahan kekuatannya sendiri, adalah keterbatasan tubuhnya. Mulai hari ini, evolusi Anda, tidak akan bergantung pada sifat alam semesta logam dunia internal Anda. Babata berkata, meskipun alam semesta itu tidak buruk, ia tidak dapat dibandingkan dengan kristal muya. Kristal memiliki kekuatan hidup yang besar, dalam membantu evolusi kehidupan, efisiensinya sangat tinggi. Luo Feng pasti tahu. Dia secara pribadi menyaksikan monster Horde Leader berevolusi menjadi monster level kaisar setelah memakan kristal muya. Oh, pasti, masih harus dilatih. Babata berkata, ini menyangkut teknik pertempuran dan kemampuan kontrolmu. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Bahkan jika kekuatannya kuat, dia masih harus bisa menggunakannya. Mulai hari ini, untuk strategi pertarungan, kami akan meningkatkan latihan kemampuan pengendalianmu sebanyak 6 kali, makan paksa dan latihan gila, melompat 4 kali. Dengan cara ini, kami secara kasar dapat menjamin keterampilan bertempur Anda dapat mengimbangi peningkatan kekuatan Anda yang tiba-tiba. Babata membuat keputusan. Baik, Luo Feng juga sedang mengantisipasi. Paksa makan untuk berkembang. Sejak itu, Luo Feng telah secara sadar berlatih dalam teknik rahasia planet Yunmo, kemampuan mengendalikan pertempuran, juga teknik makan paksa, semua untuk membuat tubuhnya berevolusi. Sedangkan untuk waktu lainnya, dia akan berdebat dengan Hong dan Dewa Petir sesekali, meningkatkan pengalaman bertarungnya. Tahun 2062, musim panas yang membara. Lautan Pasifik yang luas, samudra berkilauan di bawah sinar cahaya matahari, penuh warna dan indah. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 3 siluet manusia pecah dari lautan ke udara, terdengar tawa. Luo Feng, kamu benar-benar mencuri perhatian saya kali ini. Awalnya, saya siap untuk hanya menggunakan satu tebasan untuk membunuh Kaisar Naga Guntur itu. Aku bahkan belum terbang saat kau mengendalikan pesawat ulang-alik yang melonjak dari jauh untuk membunuhnya. 8 Kaisar Tentakel dan Kaisar Naga Guntur semuanya dicuri olehmu. Petik 2. Nah, siapa yang menyuruhmu bergerak begitu lambat?
Luo Feng berkata dengan bercanda. Sial, membual setelah mendapatkan keuntungan. Ayo, terima pukulan saya. Dewa petir berteriak. Gemuruh. Lingkungannya dipenuhi dengan ular listrik yang berkeliaran, dan di dalam domain Dewa Petir memegang pedang pertempuran hitam ungu, dan melilitnya lebih banyak ular listrik, hampir seperti senjata roh. Dan ketika tubuh Dewa Petir itu sendiri bergerak, bayangan kabur bergerak bersamanya, dan pedang hitam keunguan di tangan menghasilkan tepukan guntur. Kamu pikir aku akan takut padamu? Luo Feng tertawa. 32 pisau langsung terbang, tanpa peraturan apapun, mereka terbang langsung untuk menelannya. Kiang, kiang, kiang. Bilah demi bilah bertabrakan dengan pedang pertempuran hitam ungu, hampir seolah-olah seorang komandan yang sangat terampil mengendalikan setiap pisau, mengetuk, menebas, menangkis, mengelilingi, berbagai metode, dengan cepat mengurangi kekuatan pedang pertempuran hitam ungu. Luo Feng baru saja melambaikan tangannya dan 32 pisau bergerak, seolah-olah berada di benang, mengelilingi tubuhnya, sebelum meningkatkan kecepatan, menelan Dewa Petir. Sial, Dewa Petir merasa seolah-olah sedang melawan 32 lawan yang sangat terampil, menghadapi serangan mereka yang terkoordinasi dengan sempurna. Gerakan guntur. Dewa Petir mengamuk, ekspresinya agak jahat, nadinya menonjol. Gemuruh. Bilah hitam keunguan di tangannya meledak dengan keras dan ganas, menjadi pedang petir yang sangat besar, dengan cepat menjatuhkan 32 pisau menjadi berantakan, pisau itu terlempar ke segala arah. Kami bermain sungguhan. Luo Feng menatap, gerakan tubuhnya menjadi kabur, pada saat yang sama dia berkata dengan lembut, formasi pesawat pedang terbang melonjak. Siu, siu, siu. 2 dari 30 pisau terbang menuju pesawat Luo Feng yang melonjak di bawah kakinya. 30 pisau yang tersisa menjauhkan diri dari satu sama lain, 30 pisau melayang di udara, tiba-tiba berbentuk ikan todak, dengan mulut, ekor ikan, itu tampak sangat hidup, sangat aneh. Cici, ke-32 pisau itu bersinar secara bersamaan dengan cahaya keemasan. Benang emas saling terkait, segera menjadi ikan todak emas. Sama seperti ikan, ia menggoyangkan ekornya, bergerak dengan aneh. Dan mulutnya sangat tajam. Berhenti. Dewa Petir berteriak. Mengapa kita berhenti? Luo Feng melayang di udara, seekor ikan todak emas mengapung di sampingnya. Setelah dipukul olehmu terakhir kali, kamu pikir aku akan membiarkannya terjadi lagi? Dewa Petir bergumam. Menjijikkan, aku sudah menjadi Star Traveler level 9 dengan domainku sendiri, dan aku tidak bisa mengalahkanmu. Kakak laki-laki lebih kuat dariku, sekarang bahkan saudara ketiga lebih kuat dariku. Ini membuat frustrasi, itu membuatku kesal. Petik 2. Luo Feng tertawa. Menggunakan manual rahasia, Dewa Petir dan Hong telah meningkat cukup banyak. Dewa Petir adalah petarung petualang bintang level 9 dengan domain 1 lapisan. Hong adalah petarung Star Traveler level 8 dengan domain 2 lapis. Mengandalkan metode pertumbuhan gila makan paksa, Luo Feng, selama setengah tahun, tubuhnya tumbuh dari level 3 Star Traveler ke level 5. Sisi membaca rohnya secara alami tumbuh 2 level. Luo Feng adalah pembaca roh wisatawan bintang level 8, kekuatan otaknya di 32, dia sudah bisa menggunakan teknik, formasi ikan pedang pesawat ulang-alik yang melonjak. Menggunakan formasi ikan todak ini, dia berada di depan Dewa Petir dan sebanding dengan Hong. Pesawat ulang-alik Soaring memiliki total 3 formasi. Yang pertama, mampu mengontrol 12 item eksternal. Yang kedua, mampu mengontrol 30 item eksternal. Yang ketiga, formasi terakhir, dibutuhkan untuk mencapai tingkat alam semesta, memiliki wilayahnya sendiri dan mampu mengendalikan 48 item eksternal. Dengan kekuatan otak Luo Feng pada usia 32, melalui kerja keras dan pelatihan, dia akhirnya mencapai formasi kedua pesawat ulang-alik yang melonjak dan membuat beberapa kemajuan dengan formasi ikan todak. Baik itu fleksibilitas, kekuatan, formasi ikan todak kedua jauh lebih kuat dari bor gunung pertama. Itu sangat kuat. Proses pelatihannya juga jauh lebih sulit. Berbeda dengan formasi pertama yang dia berhasil setelah pertama kali mencobanya, Luo Feng telah memenuhi persyaratan untuk formasi kedua jauh lebih awal tetapi hanya dapat melaksanakannya beberapa hari yang lalu. Kakak kedua, sekarang kamu tahu bedanya. Hong bercanda, kalau begitu cepat pergi berlatih. Baik itu menambahkan lapisan ke domain Anda,
atau menerobos dari Star Traveler level 9 ke Star level 1, mana saja. Setelah selesai, Anda akan dapat melampaui saya dan Luo Feng. Batas-batas tersebut dipisahkan menjadi 4 tingkat utama. Fondasi, konsepsi, domain, dunia, di atas itu, adalah makhluk abadi. Setiap level sangat detail dan membosankan. Domainnya sendiri memiliki 9 lapisan. Beberapa prajurit level Universe atau level Lord berjuang di 9 lapisan domain, setiap lapisan membutuhkan lebih banyak pekerjaan dan memiliki lebih banyak kesulitan. Dari Star Traveler level 9 hingga terobosan ke level bintang, kesulitannya tidak lebih mudah daripada naik dari level 1 ke 9 itu sendiri. Belum lagi domain yang lebih rumit. Dewa Petir mengusap dagunya, Kakak Hong, kau selalu menekanku, kakak ketiga bahkan lebih tidak normal. Di usia yang begitu muda dia telah menyusul jauh di belakang, wajah lamaku ini hampir sama sekali tidak berharga sekarang. Petik 2. Luo Feng dan Hong tertawa. Jam tangan komunikasi taktis Hong tiba-tiba bergetar, dia memeriksanya, ada sesuatu yang terjadi di dojo, ayo bubar untuk hari ini. Kaisar Naga Guntur telah terbunuh, ayo kita pulang. Dewa Guntur melambai dan segera terbang. Luo Feng dan Hong juga berpisah, masing-masing kembali ke rumah mereka. Terbang di atas benua Cina, Luo Feng menyurvei di bawah. Dia melihat kota-kota yang terdegradasi dan hancur, bersama dengan monster pemulung dan yang masih hidup, dan beberapa pejuang dengan hati-hati berlatih di dalam kota. Melihat para pejuang ini, Luo Feng merasa seolah-olah sedang melihat dirinya yang dulu. Luo Feng, Luo Feng. Babata berteriak dengan semangat. Ada apa, kenapa begitu bahagia? Pikiran Luo Feng dipertanyakan. Aku sudah menyelesaikan sistem tambahannya, mulai sekarang, kapal naga hitam X-81 dalam kondisi sempurna. Saya hanya perlu 1 hari lagi untuk menginstal sistem tambahan, lalu Anda akan dapat mengambil kapal naga hitam dan melakukan perjalanan melalui alam semesta, berkeliaran di alam semesta yang luas dan menyaksikan ras dan klan yang tak terhitung jumlahnya. Babata sangat bersemangat. Sudah terlalu lama terjebak di bawah tanah, dia ingin sekali bepergian dan menjelajah alam semesta lagi. Kita bisa melakukan perjalanan melalui alam semesta dan berkeliaran di alam semesta. Luo Feng terkejut, berhenti di tengah penerbangan, melayang di udara. Benar, Babata berkata dengan sangat bersemangat. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi merasakan darah panas mengalir melalui nadinya. Penduduk bumi yang normal akan sangat senang hanya dengan membayangkan mencapai bulan sehingga dia mungkin akan kehilangan tidur malam itu. Apalagi, Luo Feng sekarang memiliki harapan untuk bepergian dan berkeliaran di alam semesta, mengunjungi ras manusia yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Perasaan gembira ini adalah sesuatu yang sulit untuk ditekan. Menuju planet bumi asalnya, dia pasti akan merindukannya. Tapi sesekali mengunjungi planet lain di alam semesta, adalah sesuatu yang menggembirakan. Luo Feng, saat bumi Anda ditemukan oleh kapal pengintai atau kerajaan lain, itu berarti masalah. Itu sebabnya, Anda harus segera masuk ke alam semesta. Hanya dengan begitu, Anda akan dapat memastikan kelangsungan hidup masa depan bumi. Babata sedang memikirkan cara untuk membujuk Luo Feng agar cepat memasuki alam semesta untuk menjelajah. Memasuki alam semesta, yang terpenting adalah, Anda perlu membuka akun dengan jaringan alam semesta, dengan begitu Anda dapat memasuki jaringan virtual alam semesta dan berkomunikasi dengan ras yang tak terhitung jumlahnya. Kata Babata, untuk AI yang hidup, seperti Babata, iming-iming memasuki jaringan alam semesta tidak bisa dibandingkan dengan perasaan nyata bertualang ke alam semesta. Selama kamu bisa mencapai planet, buka akun, kamu bisa pulang tepat setelah itu. Babata tampak cemas saat dia mencoba membujuknya. Bersantai. Luo Feng menyeringai, aku pasti pergi. Saya sangat cemas sehingga saya hampir ingin segera pergi, namun saya hanya memikirkannya, dunia internal saya, mungkin memiliki sekitar 1 bulan atau lebih untuk berubah. Ketika itu terjadi, kekuatan binatang bertanduk emas akan meningkat pesat. Lebih baik menunggu sampai setelah transformasi sebelum pergi. Petik 2. 1 bulan. Oh oke. Babata agak tidak berdaya, tapi dia tetap setuju. Alam semesta. Luo Feng berdiri tinggi di langit di atas hutan belantara, menatap wilayah yang luas, namun pikirannya telah lama berkelana ke ruang misterius dan luas. Di dalam ruang di alam semesta,
distrik hampa Bima Sakti yang terkenal. So, mempertahankan kecepatan yang mengejutkan, terbang melalui Bima Sakti, sebuah kapal berbentuk cakram terus-menerus menuju ke bumi dan mendekat. Di dalam kapal, mengenakan seragam pertempuran abu-abu perak, seorang pria tampan parubaya berdiri di papan kendali. Di sisinya, seorang pria bugar, tinggi dan kokoh, dengan beberapa rambut wajah hitam, hampir seperti gorila hitam dengan tinggi sekitar 2,2 meter berdiri khawatir, "Kapten, saat ini keluarga dan armada Kapten telah mencapai distrik kosong. Ketika saatnya tiba, bukankah akan ada pergumulan dalam keluarga untuk mendapatkan keuntungan? Hanya menyisakan hadiah kecil untuk Kapten." Petik 2. Huff. Pria parubaya yang tampan itu mendengus, "Meskipun hubunganku dengan kakekku agak kaku, dia bukanlah orang seperti itu. Tapi ini planet kehidupan." Manusia gorila hitam berkata, "Tanpa melihat planet ini, kita tidak dapat menentukan nilainya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah planet yang dulu dimiliki oleh pejuang tak terkalahkan, nilainya pasti lebih dari planet kehidupan normal. Di depan hadiah sebesar itu, bahkan saudara-saudara terdekat pun akan mulai saling membunuh. Kapten, kamu harus berhati-hati." Petik 2. Pria parubaya yang tampan itu memandangi pria gorila hitam itu, berbalik untuk mengamati kru lainnya, memperlihatkan senyuman, "Perhatian semua, tidak peduli apa, imbalan yang akan diperoleh pasukan kami tidak akan kecil, bagaimanapun juga, kalian semua teman yang telah melalui hidup dan mati bersamaku." Petik 2. Semua kru tersenyum. Saat kita mencapai planet kehidupan, kita akan segera mulai mengambil sampel, mengumpulkan data. Hanya melakukan ini mungkin akan memakan waktu beberapa hari. Pria parubaya itu berkata, "Ketika saatnya tiba, saya dapat segera memasuki jaringan virtual alam semesta dan mencari pembeli. Keluarga pasti tidak akan lebih cepat dariku." Petik 2. Semuanya ada di tangan kita. Pria parubaya itu tersenyum, "Semakin banyak manfaat yang diberikan keluarga kepada saya, semakin saya akan membalas budi. Saudaraku yang terkasih, penghasilan kita pasti tidak akan kecil." Petik 2. Segera, ada sorak-sorai dan tawa. "Atukah, seberapa jauh yang kita miliki sebelum kita tiba di planet kehidupan?" Pria parubaya yang tampan itu bertanya. Gambar seorang anak muncul di layar, suaranya yang jernih terdengar, "Kapten, 91 hari sebelum kita tiba." "Baik sekali." Pria parubaya tampan itu tersenyum. Sebuah kapal pengintai abu-abu perak sedang menuju ke bumi. Akhir September, negara Cina, kota markas Jiangnan, di ketinggian 8.000 meter di udara, sebuah kapal hitam besar melayang. Kapal, tingkat tengah di ruang belajar. Luo Feng berdiri dengan tenang di dalam ruangan, lambaian tangannya, tumpukan kecil logam merah tua muncul di permukaan lantai, ini persis 92 ton logam roh besi hitam. 92 ton. Setelah setiap hari menelan 92 ton roh besi hitam yang dia peroleh di musim dingin tahun sebelumnya, hampir habis. Luo Feng merasa stres, dunia internalnya seperti lubang tanpa dasar, sementara dia tidak makan banyak setiap hari, tetapi dia masih membutuhkan menelan setiap hari, jutaan ton roh besi hitam hampir habis. Setahun belum berlalu dan hampir semuanya berlalu. Hari ini adalah hari transformasi. Luo Feng mengulurkan tangan kanannya, ruang di sekitarnya melengkung, menelan 92 ton roh besi hitam. Sua, roh besi hitam itu lenyap. Di dunia internal, sekelilingnya dipenuhi dengan kabut emas, bahkan di udara kabut emas ada di mana-mana. Di udara, siluet ganas berhenti tiba-tiba, itu adalah binatang bertanduk emas berskala hitam besar, binatang itu memandangi tumpukan logam roh besi hitam yang muncul di dunia internal, pupil emas gelapnya yang besar memiliki sedikit kegembiraan. Tumpukan roh besi hitam, sepertinya menguap menjadi kabut emas tebal, masanya menyusut secara bertahap, kabut emas di sekitarnya semakin tebal. Sekitar 5 menit atau lebih, 92 ton roh besi hitam telah benar-benar lenyap. Gemuruh. Dunia internal mengalami guncangan hebat. Kabut emas yang menyelimuti daratan dan udara menutupi segalanya, menyelimuti seluruh dunia internal, sejumlah besar kabut dengan cepat mengeras, menjadi bagian lain dari daratan, membuat daratan semakin besar dan besar. Jumlah waktu yang tidak terbatas berlalu. Semuanya berhenti. Kabut emas yang menutupi segalanya mengalir dalam angin, melayang keluar dunia internal, melayang tinggi di udara di atas tanah.
Yang tersisa hanyalah kabut emas yang masuk ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Tubuh Golden Hornet Beast berderak dan tumbuh secara bertahap, sampai akhirnya berhenti. Tubuhnya telah mencapai total 420 meter. Area dunia internal telah mencapai 40 km. Tingginya 40 km, hanya 40 km dan di atasnya ada kabut emas. Kapal naga hitam, di dalam ruang kerja. Binatang bertanduk emas telah mencapai bintang level 4. Luo Feng membuka matanya, mereka memiliki sedikit kegembiraan, menggunakan roh besi hitam mungkin menghabiskan banyak biaya, tetapi kecepatannya jauh lebih cepat. Selama pertumbuhan dunia internalnya, 3 level pertama adalah yang tercepat. 3 level tengah memiliki kesulitan lebih besar dan 3 level terakhir adalah yang paling sulit. Akhirnya terobosan dari level 9, dan memasuki level baru secara bersamaan, jumlah waktu yang dibutuhkan, adalah kombinasi dari semua level sebelumnya. Dari star level 1 hingga 3, evolusi normal, 1 tahun sudah cukup. Level 3 hingga 6, evolusi normal, membutuhkan 6 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 2 tahun. Level 6 hingga 9, membutuhkan 36 tahun, setiap level membutuhkan sekitar 12 tahun. Dan dari star level 9 ke universal level 1, dibutuhkan lebih dari 50 tahun. Itu sudah jelas, langkah terakhir adalah yang tersulit dari semuanya. Dan ini adalah binatang bertanduk emas, jika itu ras lain, kesulitannya sulit dibayangkan. Waktu malam, Luo Feng duduk di ruang tamu, menonton televisi, menemani istri dan putranya. Luo Feng, kenapa kamu tidak berlatih hari ini? Apakah kamu datang untuk menemaniku dan menonton televisi? Susin memeluk putra yang lebih kecil di pangkuannya, tersenyum. Aku menemanimu. Besok saya akan bersiap-siap untuk pergi dan menangani beberapa urusan. Saya mungkin akan pergi sebentar kali ini, kata Luo Feng. Berurusan dengan bisnis, berapa lama? Susin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Mungkin sekitar sebulan, kata Luo Feng. Sepanjang itu, Susin terkejut. Sekarang di bumi, masalah apa yang bisa menghabiskan begitu banyak waktu Luo Feng? Luo Feng dengan jelas mengingat apa yang dikatakan Babata kepadanya sebelumnya. Tujuannya kali ini, berjarak 320.000 tahun cahaya dari bumi, itu adalah planet yang kuat dan ramai, bintang naga. Itu adalah planet super yang ratusan dan ribuan kali lebih ramai daripada Kekaisaran Silver Blue. Itu adalah tempat bagi para pejuang untuk berkumpul. Itu juga merupakan tempat di alam semesta, di mana eselon atas dari orang-orang dengan status suka berkunjung. Tempat semacam itu, memiliki jumlah insiden brutal dan tidak beradab yang lebih sedikit, tempat yang jauh lebih aman. Tentu saja, prasyaratnya adalah uang dan status. Jika tidak, seseorang bahkan tidak memiliki hak untuk masuk. Bintang naga. Luo Feng merenung. Luo Feng, pergi selama sebulan, kemana kamu pergi? Susin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya.